Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya. Itulah yang diharapkan oleh Pak Guru. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah terus turun buat kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mempelajari pendidikan agama Islam di kelas 4 ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, ikuti Pak Guru bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi rabba, aku rela bertuhan Allah, wabil islami dina, dan aku rela beragama Islam, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela bernabi Muhammad, wabil Qur'ani imama wa hakama, dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, warzuqni fahma, dan anugerahkanlah kepahaman kepadaku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Selanjutnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan lebih dimudahkan lagi, lebih dilancarkan lagi dalam belajarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita belajar Quran Surah Al-Falaq. Di dalam mempelajari Surah Al-Falaq ini, yang pertama, tahapan pertama, kita mari membaca Surah Al-Falaq. Di dalam membaca Surah Al-Falaq ini, agar kita lancar, dengarkan nanti suara Pak Guru membaca ayat per ayat, dan kalian bisa mengikutinya. Kalau sudah bisa lancar, insya Allah bacaan kalian akan tartil. Berikutnya kita akan menghafal Surah Al-Falaq beserta artinya. Kalau sudah pandai membaca, sudah lancar membaca, kita mencoba menghafal. Agar hafalan kita cepat, menghafalnya ayat per ayat, dan boleh sambil bergantian dengan orang tua kalian. Silakan mencoba, dan kalau sudah hafal ayatnya, hafalkan ayat dengan arti. Di tahapan berikutnya, kita latihan menulis surah Al-Falaq. Dikarenakan surah Al-Falaq ini adalah ayat Al-Quran, mau tidak mau kalian harus bisa menulis huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu mudah sekali, apalagi sudah pernah belajar dari kelas 1, 2, dan 3. Selamat mencoba dan ikuti ayat per ayat atau kata per kata, dari kata yang pendek sampai yang agak panjang atau menjadi kalimat. Dan setelah kalian latihan menulis, kita evaluasi atau uji kompetensi. Ya, akan dibuatkan soal di situ ya mengenai surah Al-Falaq, kandungannya, juga artinya, dan juga pokok atau poin-poin yang dipelajari Al-Falaq nanti kalian jawab. Kita berlanjut, mari belajar Quran surah Al-Falaq. Al-Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surah Al-Falaq ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan, 1. Ada kejahatan makhluk. 2. Ada kejahatan malam apabila gelap gulita. 3. Ada kejahatan tukang sihir yang membacakan mantra-mantra. 4. Dan ada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia hasad atau dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Baiklah anak-anakku, sekarang mari kita membaca surah Al-Falaq.
dengarkan, Pak Guru akan membaca ayat per ayat. Kalian simak dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama agar mudah menirukan dalam hati kalian atau mengikuti di rumah kalian masing-masing. Pak Guru akan membaca dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kalian baca berulang-ulang ya, mengikuti contoh dari Pak Guru tadi. Jika sudah selesai, sekarang Pak Guru akan membaca secara tartil. Simak, dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Coba kalian baca berulang-ulang bacaan seperti Pak Guru. Mudah-mudahan cepat lancar bacaan kalian. Baik, setelah kalian sudah mencoba membacanya berulang-ulang, kita lihat, perhatikan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ada di surah Al-Falaq. Ya, ada yang bunyinya mirip, ada yang bentuk hurufnya juga mirip. Tapi kadang ada yang bunyinya mirip, beda bentuk huruf, ada yang bentuk hurufnya mirip, beda suaranya atau beda bunyinya. Perhatikan yang sebelah kiri, ada huruf sa, sin, shin. Sa, sin, shin. Ya. Sa, sin, shin. Yang tengah hurufnya mirip, beda suara atau beda bunyi. Ha, kho. Ha, kho. Dan juga yang sebelah kanannya hurufnya mirip, hanya beda di titik, beda suara. Dal, zal. Dal, zal. Berikutnya di bawahnya ada hurufnya beda, tapi ketika dia diberi harokat akan mirip bunyinya. Ya, yaitu huruf alif ain. Alif ain. Huruf alif ketika dikasih fathah bunyinya a. Ain ketika dikasih fathah bunyinya a. Ya. A. Hurufnya alif ain. Berikutnya di tengah itu ada huruf bentuknya beda tapi hampir mirip bunyinya. Ghain, qaf. Ghain, qaf. Juga yang terakhir bentuknya mirip hanya beda di titik, beda suara, beda bunyi. Fa, qaf. Fa, qaf. Ya, kalian coba berulang-ulang latihan mengenal huruf-huruf hijaiyah ini yang ada di surah Al-Falaq. Mudah-mudahan lebih fasih lagi huruf yang kalian hafalkan dan benar. Baik, setelah kalian belajar membaca dan sudah berulang-ulang, insya Allah kalian akan bacaannya akan baik dan lancar. Nah, bagaimana kalau sudah lancar membaca? Kita akan belajar menghafal. Bagaimanakah cara menghafal Quran surah Al-Falaq? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan orang lain. Ya, seperti mendengarkan pelafalan ayah atau bunda kalian atau kakak kalian. Juga, hafalan Quran surah Al-Falaq dapat digunakan dalam sholat. Kamu dapat membacanya setelah baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kalian sudah hafal,
Ketika kalian sholat sendiri, munfarid atau sholat jamaah, kalian bisa menghafal surat ini setelah Al-Fatihah. Atau ketika sholat maghrib, isya, atau subuh, ketika mendengarkan imam membaca surah, mungkin dibaca surah Al-Falaq, kalian mendengarkan juga akan hafal apa yang dibaca oleh imam. Baik, sekarang kita menghafal Quran surah Al-Falaq beserta artinya. Dengarkan, simak baik-baik apa yang Pak Guru bacakan, ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam yang gelap apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, mudah kan? Coba kalian putar berulang-ulang hafalan dari Pak Farid tadi dan ikuti, atau boleh juga kalian melihat juz amma atau buku agama yang kalian telah pegang di rumah untuk dibaca ayat dan artinya secara berulang-ulang hingga hafal. Setelah kalian menghafal dan sebelumnya sudah membaca dengan lancar, sekarang kita latihan menulis surah Al-Falaq. Latihan menulis surah Al-Falaq itu agak sulit ya bagi yang belum pernah belajar menulis huruf hijaiyah atau menulis huruf Al-Quran. Tapi akan mudah dan bagus bagi yang sudah sering melaksanakan atau sudah sering melakukan tulis menulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran. Insya Allah kalian sudah lancar semua karena di kelas 1, 2, dan 3 kalian sudah belajar menulis huruf Al-Quran dengan guru agama sebelumnya. Sekarang di kelas 4 kalian menulis surah Al-Falaq ayat 1. Tulis dan salin seperti contoh. Yang pertama, qul, ada qaf dan lam, ya 2 huruf, kalian tulis di sebelah kirinya. Berikutnya ada a'udzu, alif, ain, waw, zal, kalian tulis, ikuti seperti contoh. Birabbi, kalian tulis seperti contoh. Al-Falaq, ya ikuti seperti contoh. Mudah kan? Ya, kalau masih kurang latihan yang ada ini, kalian boleh menyalin ayat 1 sampai ayat 5 dengan melihat dari Al-Quran atau melihat dari buku agama kalian. Selamat mencoba. Baiklah anak-anakku, setelah kita latihan menulis, yang terakhir kita uji kompetensi. Ya, kalian sudah membaca, sudah menghafal, dan sudah menulis. Sekarang kalian uji kompetensi pemahaman dari apa yang dipelajari dari surah Al-Falaq. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa arti Al-Falaq? 2. Kepada siapa kita memohon perlindungan? 3. Tuliskan lafaz surah Al-Falaq ayat ke-1 dengan huruf hijaiyah atau huruf Arab ya. 4. Tuliskan arti surah Al-Falaq ayat ke-3. Yang kelima, sebutkan kejahatan-kejahatan yang ada pada surah Al-Falaq. Selamat menjawab, dan kalau sudah menjawab, kalian kirim jawabannya ke guru kalian masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah mempelajari surah Al-Falaq dari membaca, menulis, menghafalkan ayat dengan artinya, juga memahami kandungannya. Dan sudah ditutup dengan latihan-latihan yang berisi tentang surah Al-Falaq beserta makna dan ayatnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.